biha min jamil ahwali wal afat taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'd. Masuk Mas Rahmat ya. Nggih. Mas Rahman masuk suara saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, kawan-kawan dan saudara-saudara semua, yang perlu diketahui bahwa di dalam Islam itu minimal ada 3 hal yang sangat penting dalam kita beragama, dalam kita menjalankan agama, dalam hal kita mengaplikasikan nilai dan ajaran agama yang ada kaitannya atau hubungannya dengan Allah, yang ada kaitannya dengan hubungan dengan sesama manusia, dan yang ada kaitannya dengan hubungan dengan lingkungan. Sahabat-sahabat sekalian, kadang orang beragama itu hanya memahami fikihnya saja, sehingga dia menganggap sesuatu yang tidak sesuai dengan fikih itu tidak benar menurut agama. Ada orang yang memahami agama dari perspektif akhlaknya saja. Dia tidak memahami dari perspektif syariat dan akidahnya. Sehingga dia menganggap yang paling benar hanya menurut perspektif akhlaknya saja. Ada juga orang yang beragama hanya melalui satu pintu akidahnya saja. Sehingga dia pemahaman keagamaannya itu tidak komprehensif. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, selain membedah kitab Aqidatul Awam, dalam kesempatan ini juga saya ingin membedah kitab Jawahirul Kalamiyah, Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Al-Aqidah Al-Islamiyah, karya dari Syekh Thohir bin Sholih Al-Jazairi. Ini walaupun secara garis besar pembahasannya ada di dalam kitab Aqidatul Awam, tetapi kitab Jawahirul Kalamiyah ini lebih detail cara mengajak kita berbicara tentang akidah Islamiyah. Misalkan ada pertanyaan begini, ma maknal aqidatul Islamiyah? Apa yang disebut dengan akidah Islamiyah? Yang kedua, ma maknal Islam? Apa yang disebut dengan Islam? Kemudian yang ketiga, ma arkanul aqidatul Islamiyah ay asasuha. Apa yang disebut dengan rukun akidah Islamiyah dan apa saja yang menjadi prinsip-prinsipnya. Teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian, pertama misalkan begini. Kembali lagi kepada pengantar yang awal tadi, kalau orang hanya beragama dengan pendekatan fikih saja, orang beragama hanya dengan pendekatan syariat saja, maka baginya orang yang melaksanakan wudhu dengan membaca niat nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, dengan mengusap muka, mengusap kedua tangan, mengusap sebagian rambut, mengusap 2 telinga, kemudian mengusap kedua kaki, kemudian tertib, itu tentu sudah cukup kalau pendekatan fikih atau syariat saja. Tetapi di dalam melaksanakan wudhu juga ada pendekatan namanya akhlak. Misalkan, bagaimana cara berwudhu yang baik dan benar? Bagaimana cara wudhu yang sopan? Karena berwudhu itu termasuk salah satu kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, sama enggak tata cara wudhu ketika berada di WC? Sama enggak ketika wudhu berada di kamar mandi? Sama enggak ketika berwudhu ketika berada di tempat-tempat umum seperti masjid atau musola yang ada tempat wudhunya dan lain sebagainya? Nah, itu kalau pendekatannya pendekatan etika atau akhlakul karimah. Karena orang beribadah pada hakikatnya juga memperbaiki etika, bagaimana dia berhubungan dengan Allah, bagaimana dia berhubungan dengan lingkungan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kalau dalam perspektif akidah, wudhu yang sudah dimulai dengan niat nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, itu sudah benar secara syariat. Secara etika misalkan karena kita sudah menghadap kiblat, kita sudah menutup aurat,
Itu benar sudah dari perspektif akhlak. Lalu bagaimana perspektif akidah? Kalau perspektif akidah, orang diajarkan mengucapkan niat itu bukan hanya mengucapkan nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Tidak itu saja. Tetapi akidah itu mengajarkan bagaimana lisan kita mengucapkan, pikiran dan hati kita membenarkan. Kemudian kita lanjutkan dengan perbuatan. Nah, kita yakinkan bahwa di dalam wudhu itu mencerminkan dari doa yang kita baca di dalam sholat, yaitu inna sholati, sesungguhnya sholat kami, wa nusuki, dan ibadah kami, wa mamati, dan mati kami, wa mahyaya, dan hidup kami, wa mamati, dan mati kami, lillahi rabbil alamin. Jadi semua ibadah yang kita lakukan tidak untuk manusia, ibadah yang kita lakukan tidak untuk makhluk, tetapi ibadah yang kita lakukan hanya satu, lillahi rabbil alamin. Nah, teman-teman, saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, dalam konteks akidah Islamiyah, maka yang diajarkan kepada kita adalah menata hati, menata lisan, menata perasaan, dan menata tindakan bahwa ibadah kita sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk puasa kita, termasuk berbuka puasa kita, termasuk sahur kita, sepenuhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang disebut dengan maknal aqidatul Islamiyah, apa yang disebut dengan akidah Islam? Maka Syekh Al-Jazairi memberikan jawaban di sini, al-aqidatul Islamiyah hiya al-umurul lati ya'taqiduha ahlul Islam ay yajzimuna bisihhatiha. Artinya yang disebut dengan akidah Islam adalah segala hal, segala sesuatu yang telah menjadi keyakinan kaum muslimin dan mereka mengakui kebenarannya. Apa saja yang telah menjadi keyakinan kaum muslimin itu, maka dilanjutkan di sini dengan rukunnya, yaitu ma arkanul aqidatul Islamiyah ay asasuha. Jawabannya adalah arkanul aqidatul Islamiyah sittatu asya wa hiya al imanu billah wal imanu bi malaikatihi wal imanu bi kutubihi wal imanu bi rusulihi wal imanu bil yaumil akhir wal imanu bil qadar. Jadi yang disebut dengan iman itu salah satunya adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, hari kiamat, kemudian iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, teman-teman sekalian, ini penting untuk menata tata cara kita beragama agar kita menjadi orang yang bisa melaksanakan agama sesuai dengan apa yang dituntun dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya begini, rukun yang pertama adalah iman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman? Yang dimaksud iman itu ada dua pengertiannya. Iman kepada Allah itu ada dua pengertiannya. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah itu pengertiannya secara umum. Secara umum pengertiannya huwa anta taqida annallaha subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Yang dimaksud beriman kepada Allah, yang dimaksud berkeyakinan kepada Allah secara umum adalah kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan itu juga disebut di dalam Al-Asma'ul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Malikil Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan seterusnya. Nah, itu adalah sifat-sifat yang secara umum, teman-teman sekalian. Kemudian dilanjutkan, selain kita menyifati bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat kesempurnaan, Allah juga zat yang maha suci dari sifat-sifat yang lemah atau sifat-sifat yang
memiliki makna kekurangan. Allah sama sekali tidak memiliki kekurangan. Allah tidak memiliki sifat nokson dan lain sebagainya. Yang berikutnya, sahabat-sahabat sekalian, kalau tadi mengimani Allah secara umum, lalu bagaimana mengimani Allah secara khusus atau secara terperinci? Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Maka jawabannya, bagaimana cara beriman kepada Allah secara terperinci atau secara rigid? Jawabannya, ini yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam, yang sama dengan ada di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Yaitu, huwa anta taqida annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujudi wal qidami wal baqa wal mukhalafatul lil hawadisi wal qiyamu binafsihi wal wahdaniyah wal hayat wal ilm wal kalam wa annahu hayyun alim. Pengertian beriman kepada Allah dalam pengertian yang lebih rinci, yaitu kita berkeyakinan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, sam'un, basar, kalam, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kadang ada orang yang beragama, tetapi dalam konteks memaknai kalimat kalam, Allah berbicara. Dia menyamakan bahwa cara Allah berbicara sama dengan cara Allah berbicara dengan manusia. Maka itu tidak benar. Allah misalkan menyampaikan wahyu Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surat, terdiri dari 6.666 ayat. Kalau ada orang beranggapan bahwa Allah cara menyampaikan firman itu sama dengan orang ketika berbicara kepada orang lain, maka itu tidak benar dalam konteks akidah Islamiyah. Kalau ada orang beranggapan bahwa Allah mendengar, cara mendengarnya Allah sama dengan cara mereka, itu tidak benar dalam konteks akidah Islamiyah. Kenapa? Karena di atas sudah dijelaskan bahwa Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi. Kalau manusia itu tampan, kalau manusia itu indah dan cantik karena memiliki mata yang sempurna, karena memiliki alis yang sempurna, karena memiliki hidung yang sempurna, karena memiliki paras wajah yang lembut dan halus, karena memiliki lisan yang sempurna, karena memiliki gigi yang sempurna, dan seterusnya, maka keindahan Allah tidak ditentukan oleh wajah, tidak ditentukan oleh keindahan mata, tidak ditentukan oleh keindahan hidung, telinga, dan semacamnya. Bagaimana keindahan Allah? Keindahan Allah memiliki bentuk yang tidak sama, atau Allah memiliki sifat sempurna atau kamal atau indah, itu yang tidak sama indahnya seperti keindahan manusia. Nah, teman-teman sekalian, ini untuk mengkerangkai atau untuk menggarisbawahi bahwa Allah itu memiliki sifat hidup sama dengan orang, dengan manusia. Tetapi sifat hidupnya Allah tidak ada permulaan dan tidak ada pertengahan dan tidak ada akhiran. Sementara kehidupan kita ada permulaan, ada masa perkembangan pertengahan, kemudian ada masa kematian. Allah hidup, tetapi hidupnya tidak ada permulaan. Allah tidak mati, sementara manusia mati. Allah memiliki orang tua, manusia memiliki orang tua, Allah tidak memiliki orang tua. Manusia memiliki keturunan, Allah tidak memiliki keturunan. Ini dalam rangka menolak teori bahwa Allah merupakan Tuhan Allah, Tuhan dan Tuhan Ibu, dan seterusnya. Ini dalam konteks akidah iman dan kawan-kawan, saudara-saudara sekalian. Yang pertama di dalam akidah Islamiyah, kemudian ditanya, kaifal i'tiqad bil wujudi lillahi ta'ala.
apa dan bagaimana yang disebut dengan keyakinan dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh Syekh Al-Jazairi diberi jawaban, al-iman al-i'tiqad bil wujudillahi ta'ala huwa an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa anna wujudahu bidzatihi laisa biwasitati syai'in wa anna wujudahu wajibun la yumkin ayyalhaqahu adam. Jadi wujudnya Allah itu ada dengan sendirinya, adanya Allah tidak karena perantara, adanya Allah tidak karena adanya sesuatu yang lain, dan adanya Allah tidak mungkin tidak ada. Tetapi adanya kita itu sangat mungkin dan pasti menuju kepada ketiadaan. Dari keadaan, dari kelahiran, keadaan menuju kepada kematian, ketiadaan ulang. Demikian teman-teman sekalian, Mas Rohman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa orang dalam beragama harus menggunakan 3 kacamata. Kacamata pertama adalah kacamata syariat, di mana orang melakukan sholat, melakukan ibadah, ada tata caranya, itu adalah tata cara syariat. Yang kedua, Mas Rohman, orang cara beragama itu selain ada syariat, ada namanya akhlak. Misalkan, akhlak itu bagaimana tata cara kita yang beribadah yang baik, yang sopan, yang santun dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan pendekatan akidah Islamiyah. Misalkan orang yang menghadap ke kiblat, ke barat, apakah dia menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah? Yang dituju adalah Ka'bah Baitullah. Bukan. Yang dihadap sebetulnya adalah menghadap Allah. Ka'bah itu hanya pelantara di mana mempersatukan cara pandang manusia di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan akidah. Demikian Mas Rahman pengantar diskusi pada kesempatan sore hari ini. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mengganjal pada teman-teman, kawan-kawan, sahabat, kembalikan kepada Mas Rahman. Oke, terima kasih Ustadz atas pengantar yang telah diberikan. Di sini saya selaku moderator membuka 3 pertanyaan buat teman-teman yang sudah gabung. Monggo silakan yang mau bertanya bisa langsung menanyakan kepada Ustadz Zainal Ansori. Monggo teman-teman yang mau bertanya silakan. Ini di luar konteks tadi yang dijelaskan Ustadz, tapi ya, boleh. Ada teman saya yang bercerita kepada saya Ustadz. Dia itu kalau kita bilang bahasanya saat ini itu dia itu orang yang dibilang ateis Ustadz. Gitu, Ustaz. Nah, saya tanya penyebabnya kenapa Ustaz. Tanya ke anaknya gitu, Ustaz. Kenapa sih kamu kok gak percaya Tuhan? Kok gak percaya? Padahal dia kemarin di Islam Ustaz, tapi dia itu belajar gimana ya? Belajar mengenai apa ya? Ingin mengetahui eksistensi Tuhan. Nah, saya tanyakan kepada orang tersebut, kenapa kamu kok jadi seperti ini, kawan? Kenapa kamu sekarang malah tambah malas sholatnya kamu? Nah, dia menanyakan begini, Ustadz. Saya cuma ingin menemukan kemantapan jiwa, gitu, Ustadz. Saya tidak ingin memeluk agama itu berdasarkan apa yang telah diberikan pada orang tua saya secara turunan, gitu, Ustadz. Jadi dia mencari kemantapan sendiri, Ustadz. Tapi ya begitu, Ustadz. Dari hal tersebut, terkadang dia meninggalkan syariat-syariat, Ustadz. Kadang sama dia itu dirasionalkan gitu, Ustadz, kalau di permasalahan hidupnya. Kalau menurut jenengan bagaimana, Ustadz, dari cerita tersebut, Ustadz? Ini di luar konteks Aqidatul Awam, ngapunten sebelumnya. Ya, enggak apa-apa. Ini juga masuk dari bagian konteks kajian akidah, Mas Rahman. Ini termasuk kajian akidah. Nah, kalau Mas Rahman bercerita ada teman yang tidak percaya kepada Tuhan, kemudian dia ingin beragama tidak karena warisan dari orang tuanya. Saya juga punya teman yang ketika kuliah itu, Mas Rahman temannya itu jurusan apa? Kesejahteraan sosial, Ustadz. Kalau teman saya ini jurusannya pendidikan bahasa Arab. Teman saya jurusannya pendidikan bahasa Arab tidak percaya Tuhan. Dia begini, dia orangnya pintar.
Pinter teman saya itu. Alumni salah satu pesantren ternama di Jawa Timur, teman saya. Dia sudah lulusan pesantren, begitu dia kuliah, ambil jurusan bahasa Arab, dia sama kayak temannya Mas Rohman itu, dia ingin mencari Tuhan yang sebenarnya. Dia ingin beragama tidak karena warisan orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian dia meninggalkan sholat. Dia meninggalkan puasa dan semua sudah yang diajarkan dalam agama dia tinggalkan. Kemudian orang itu diterima menjadi pegawai negeri sipil. Bagi kita, bagi banyak orang kan menjadi pegawai negeri itu kan anugerah, mungkin juga rezeki dari Allah. Tapi bagi dia ini bukan apa-apa, ini biasa-biasa saja. Ya dia bilang, ya dia atas prestasinya dia, kata dia. Bukan anugerah Tuhan. Kemudian orang itu diberi nikmat lagi oleh Tuhan, diberi istri yang cantik, istrinya soleha. Bagi dia, ini biasa-biasa saja. Bukan rezeki yang perlu disyukuri, kata dia. Lama-lama orang itu juga mendapatkan beasiswa. Beasiswa dari kementerian, salah satu kementerian. Dia kuliah di kampus ternama di Yogyakarta. Kata dia, ini biasa-biasa saja. Bagi dia bukan rahmat, bukan rizki, ya biasa-biasa saja. Karena frame-nya adalah frame dia mencari Tuhan, dia sudah tidak percaya kepada Tuhan yang sudah disimbolisasi oleh agama-agama yang ada di dunia. Sama kan dengan apa yang dialami oleh temannya Mas Rohman. Nah, di kemudian hari, teman saya itu menikmati hidupnya sudah. Dia hanya ingin kaya, kaya, kaya. Yang ada di pikirannya bukan ibadah, bukan berbuat baik, bukan. Dia ingin kaya, kaya, dan terus kaya. Yang ada di pikirannya. Nah, di satu hari, di Jogja pernah ada gempa ya. Pernah ada gempa dahsyat ya. Nah, termasuk UGM, termasuk UIN, dan beberapa kampus itu mengalami keretakan. Bahkan beberapa kampusnya hancur ya. Nah, teman saya itu pada malam hari dia ngopi di Jogja. Sebelum ada gempa, teman saya, tahu-tahu dia ketika ngopi itu dia sambil melihat ke langit, sambil melihat ke atas, sambil ngopi. Ya, dia mungkin sambil bertanya-tanya, benar nggak Tuhan itu ada, apa fungsinya agama dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu dia mengalami satu situasi yang sangat gawat, sangat darurat. Tahu-tahu dia bercerita kepada saya, tahu-tahu itu di pikirannya kosong, tidak ada sesuatu yang dia pikirkan. Nol pikirannya. Dia tidak lagi berpikir tentang Tuhan. Dia tidak berpikir lagi tentang agama. Dia tidak lagi berpikir tentang kaya. Dia tidak lagi berpikir tentang istri dan anaknya. Dia tidak berpikir lagi tentang karir. Yang ada di pikirannya hanya mati. Coba bayangkan. Orang tidak percaya Tuhan, tapi dia masih percaya kepada mati, takut kepada mati. Padahal kalau orang ateis, harusnya itu kan ya tidak perlu takut dengan kematian. Karena antara kematian dengan kehidupan itu sama saja. Dan bagi orang ateis, ada yang meyakini bahwa kehidupan setelah kematian itu tidak ada, dan sebagian lagi meyakini bahwa kehidupan setelah kematian itu isinya ya nikmat-nikmat saja, tidak ada siksa, tidak ada apa-apa. Ya isinya hanya senang-senang bagi orang ateis. Kalau Mas Rohman dan teman-teman sekalian, coba bisa lihat di YouTube. Ya, cari di YouTube, cari tentang pandangan orang ateis di Belanda, kemudian di Swiss, kemudian di Amerika, yang melakukan apa namanya? Kalau sekarang YouTuber ya, yang merekam itu anak-anak pelajar dari Indonesia yang belajar di Swiss, belajar di Jepang, belajar di Korea. Nanti Mas Roman bisa cari itu di YouTube ya. Nah, jadi pandangan agama atau pandangan orang ateis di Swiss, di Amerika, di Belanda, di Jepang, di Korea. Yang melakukan wawancara itu mahasiswa Indonesia. Nah, apa yang dialami oleh teman saya itu, kemudian karena di pikirannya itu 0, yang diingat hanya mati, ternyata dia takut. Kemudian takut, dia pulang dari Jogja.
dia sudah tidak mikir apa-apa, dia sudah tidak mikir kuliah, sudah tidak mikir karir, sudah tidak mikir dosen, sudah tidak mikir pegawai negeri, pulang dia. Ketika nyampe ke Jember, nyampe ke orang tuanya, kebetulan orang tuanya itu ibadahnya bagus. Kemudian dia konsultasi kepada bapaknya, kepada abahnya, Pak, saya mengalami situasi ini. Jadi di pikirannya itu 0, kosong, tidak ada ilmu, tidak ada harta, tidak ada kekayaan, dan macam-macam. Yang diingat hanya mati, mati, mati. Apa kata bapaknya? Kalimatnya sederhana. Hati-hati, kon. Kata bapaknya begitu. Hati-hati, kon. Hati-hati. Coba. Kan 2 kalimatnya. Hati-hati kamu. Berarti orang tuanya mengingatkan dengan pesan yang sangat singkat kepada orang itu. Sampai orang itu mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Sampai sekarang itu, orangnya kadang kalau ingat situasi itu, juga takut. Tetap mengalami ketakutan. Nah, lalu kemudian oleh istrinya diingatkan, ayah segera bertaubat, ayah segera beristighfar, ayah segera melakukan sholat taubat. Kemudian orang itu membaca istighfar dan kembali lagi. Artinya kembali membaca istighfar, kemudian bertaubat, kemudian melaksanakan sholat. Sampai sekarang orang itu sudah dipanggil ustadz di tengah-tengah masyarakat. Dia pernah mengalami masa yang disebut dengan memasuki alam ateisme. Saya tahu sendiri orangnya, saya kenal baik dengan orangnya. Dia bercerita mulai dari sejak semester atas ketika S1 sampai dia mau selesai S2 dia tidak sholat. Yang lain berpuasa, dia tidak berpuasa. Jadi dia anak santri mengalami satu situasi seperti dialami oleh temannya Mas Rohman, yaitu sedang mencari jati diri, apakah benar agama itu adanya betul, dan apakah betul Tuhan itu benar adanya, tidak atas dasar warisan orang tua. Lalu teman saya itu sampai sekarang, karena di tengah-tengah masyarakat dia dipanggil masyarakat, dia memberikan khutbah, kemudian sekarang dia menjadi pengurus masjid, bahkan menjadi pembina masjid, padahal dia pernah mengalami satu situasi yang namanya masa dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada aturan agama. Lalu bagaimana kita menyikapi orang yang demikian? Ya, boleh-boleh saja. Karena memang untuk meyakini Tuhan itu, kalau tidak dengan perasaan, itu berbeda. Orang yang memeluk agama, orang yang meyakini Tuhan, itu berdasarkan doktrin-doktrin semata, tanpa melibatkan perasaan, menemukan dan mengetahui Tuhan, itu amalannya berbeda. Kalau orang berbeda, kalau orang beragama hanya melalui nalarnya saja, tanpa melalui perasaannya, dia merasakan betul-betul kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, maka ya seperti sahabatnya Mas Rohman itu, dia tetap akan melakukan pencarian. Apa boleh dalam agama, apa dibenarkan dalam agama, dibenarkan. Agar dia betul-betul bisa menemukan hakikat keberagamaan yang sebenarnya, agar dia betul-betul bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Nah, kalau Mas Rohman ingin melihat selain ini ya, selain yang diceritakan oleh Mas Rohman, coba Mas Rohman cari di YouTube dialognya Agim dengan pengacara kondang yang kaya raya, siapa namanya? Hotman Paris. Hotman Paris ya. Mas Roman sudah melihat itu dialognya Agim sama Hotman Paris? Masih belum Ustadz. Nanti saya lihat Ustadz. Coba di acara dialog di iNews TV, insya Allah dialognya Agim dengan Hotman Paris. Apa kata Hotman Paris? Cincin yang dipakai harganya miliaran itu, mobil mewah yang dia miliki, harta kekayaan, jas, celana, sepatu yang harganya miliaran. Kata Hotman Paris, begitu ada corona, semuanya tidak ada artinya. Itu Hotman yang menyatakan. Kemudian apa yang terjadi? Dengan adanya corona itu, maka corona ini menjadi peringatan bukan hanya bagi kita yang beragama Islam, tapi corona ini menjadi peringatan bagi semua manusia untuk memberikan makna yang selengkap-lengkapnya, untuk memberikan makna sebaik-baiknya terhadap kehidupan dan kebermaknaan hidup.
Hotman Paris dalam konteks beragama, dia insya Allah agamanya Katolik. Tetapi walaupun dia pengacara sukses, dia mendapatkan uang ratusan juta, miliaran juta, ternyata kenikmatan hidup bagi Hotman Paris, kata dia hari ini, adalah kenikmatan ketika dia bisa membantu, memberikan bantuan hukum gratis kepada orang lain. Kenikmatan hidup bagi dia adalah ketika dia mampu berbuat baik kepada orang lain. Falsafahnya Kiai Abdurrahman Wahid, apa kata beliau? Ketika seseorang bisa berbuat baik kepada orang lain, maka orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu, apa latar belakangmu. Yang paling dirasakan adalah kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Demikian Mas Rahman yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan yang lain, misalkan keluar dari tema kita juga tidak apa-apa. Terima kasih Mas Rahman. Siap Ustadz. Ya Ustadz. Sangat menarik Ustadz yang diceritakan sama Ustadz. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi sama saya nanti Ustadz secara pribadi Ustadz. Ya boleh. Boleh Mas. Nanti bisa saya minta kontaknya tadi yang Ustadz ceritakan. Mungkin ya teman saya itu ada Ustadz, biar mantep juga. Ya boleh. Kalau misalkan Mas Rohman, temannya Mas Rohman itu mau berdialog dengan teman saya itu, nanti saya antarkan. Nggih, Ustadz. Nah, nanti saya antarkan. Ya Ustadz. Ya menegaskan sekali lagi ya Ustadz, semua itu hanya titipan ya Ustadz. Ya betul sekali. Saya senang Mas Rohman, kalau Mas Rohman tadi bercerita ada temannya yang sekarang memasuki fase ateisme. Saya senang kalau memang tujuannya dia adalah mencari Tuhan yang sebenarnya. Itu boleh dalam agama. Nanti saya membantu memfasilitasi agar temannya Mas Rohman bisa berdialog dengan teman saya yang pernah mengalami fase ateisme. Siap Ustadz. Nah. Baik. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan kedua, Ustadz, dari teman saya, yaitu Effendi Yusuf, dari Sosiologi 19, Ustadz. Teman saya ini Gimana? Pertanyaannya, bagaimana signifikansi pendidikan Tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Begitu, Ustadz. Signifikansinya. Oke. Gimana? Tauhid itu sangat menentukan ya. Menentukan arah kehidupan ibadah kita. Misalkan begini. Kalau orang melaksanakan puasa Ramadan dengan niat misalkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalah, keyakinan bahwa dukun itu memiliki kekuatan yang datangnya tidak dari Allah, maka orang itu tauhidnya bermasalah. Kalau ada orang yang secara bersamaan dia melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kemudian dia berkeyakinan bahwa yang memiliki kekuatan itu adalah setan, yang memiliki kekuatan itu adalah tukang sihir, maka akidahnya orang ini bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada orang yang berkeyakinan orang meninggal itu karena terkena virus corona. Jadi orang meninggal itu bukan karena Allah tetapi karena corona. Maka akidahnya orang ini bermasalah. Dalam konteks ilmu tauhid. Yang keempat, kalau ada orang kok kemudian dia miskin, hidupnya melarat, dia beranggapan misalkan dia miskin karena karirnya dirusak oleh orang lain. Dia kaya karena hasil pekerjaannya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, bahkan tanpa ada campur tangan Tuhan sekalipun, maka akidahnya orang itu bermasalah dalam konteks akidah atau akidah tauhid. Maka apa relevansinya akidah atau keyakinan kita tentang tauhid? Maka kita di dalam yang tadi disebutkan bahwa Allah itu punya satu sifat yang namanya kudrah dan iradah. Allah yang maha berkehendak dan Allah yang maha menghendaki. Walaupun di dalam akidah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada teori yang namanya teori kasab. Kalau seseorang oleh Allah ditakdirkan miskin, kalau dia secara bersamaan tidak berusaha, maka dia dalam konteks ini itu fatal. Kenapa?
Karena selain Allah mempunyai sifat kudrah, Allah juga memiliki sifat iradah. Kalau Allah sudah menetapkan terhadap situasi dan kondisi tertentu, maka Allah juga memiliki ketetapan untuk bisa merubah keadaan dan kondisi tertentu. Makanya selain wujud, qidam, baqa, Allah itu punya satu sifat jaiz. Sifat jaiznya Allah itu bunyinya begini, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi Allah itu sangat memungkinkan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Apa contohnya? Contohnya, orang itu kalau menyentuh api rasanya panas pada umumnya. Tetapi bukan tidak berarti tidak boleh kalau ada orang kemudian di satu waktu dia bisa menyentuh api dan kulitnya tidak kebakar. Bukan tidak boleh ketika ada orang pada kesempatan yang lain menyentuh minyak goreng tetapi tangannya tidak terbakar dan tidak melepuh. Itulah yang disebut dengan sifat jaiz di dalam akidah al-Islamiyah, disebut dalam akidah tauhid dengan istilah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi Mas Rohman dan teman-teman yang bertanya tadi, akidah tauhid itu sangat penting menentukan arah kehidupan seseorang dalam kehidupannya. Kalau dia sholat, tapi dia masih berkeyakinan ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah, maka akidahnya perlu diluruskan. Kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa karirnya rusak, karirnya jelek karena dirusak oleh orang lain, dia tidak berkeyakinan bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, maka dalam konteks akidah keyakinannya perlu diperbaiki. Nah, inilah pentingnya atau relevansi pendidikan akidah dalam kehidupan seseorang. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan syaitan itu akan berusaha mengganggu manusia yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah untuk selalu menyesatkan manusia itu. Contohnya apa? Kalau kita berkeyakinan bahwa keris itu memiliki kekuatan, bahwa tombak itu memiliki kekuatan, maka dalam konteks akidah Islamiyah atau dalam konteks akidah tauhid, orang itu akidahnya perlu diluruskan, karena pada hakikatnya keris itu benda mati, yang memiliki kekuatan yang ada di dalam keris itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa tongkat itu memiliki kekuatan, itu dalam konteks akidah tauhid tidak bisa dibenarkan, karena pada hakikatnya yang ada kekuatannya di dalam tongkat itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sahabat-sahabat belajar Al-Qur'an, kita akan ketemu dengan surat 113 yang bunyinya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian ayat ke-114 Allah melanjutkan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengganggu manusia itu bukan hanya dari kalangan jin, tetapi juga ada dari kalangan manusia yang sebetulnya hakikatnya jin tetapi berwujud manusia. Nah, Mas Rohman, sekali lagi inilah pentingnya akidah tauhid dalam kehidupan kita. Kalau misalkan Mas Rohman berdoa kepada Allah, misalkan ya, berdoa itu Mas Rohman menginginkan sesuatu di dalam doanya atau dalam rangka mewujudkan atau menjawab perintah Allah agar istajib lana, kata Allah, agar kalian berdoa kepada Allah. Kalau kita menjawab bahwa kita melaksanakan ibadah, berdoa, itu hanya semata-mata hanya untuk mendapatkan apa yang kita minta, maka nilai ibadah di dalam berdoa tidak kita dapatkan.
Tetapi kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah, apapun wujud dan macam doa yang kita sampaikan kepada Allah, semata-mata kita niatkan bahwa doa itu adalah perintah dan kewajiban dari Allah yang harus kita lakukan, dan tidak penting apa permohonannya, tetapi yang penting adalah kita mengangkat kedua tangan karena ini atas perintah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan dua. Satu, substansi doa yang kita minta insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, karena kita telah melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan berdoa, maka dua-duanya akan didapat, dan itu sesuai dengan tuntutan akidah Islamiyah atau akidah Tauhidiyah. Demikian Mas Rahman. Oke Pak Ustadz, ini ada feedback dari Uus Pak Ustadz. Silakan Mbak Uus. Nah, ini Kenapa Mbak Uus? Feedbacknya, kalau seorang anak memiliki sudut pandang perspektif perihal nilai serta implementasi kepada orang tua itu nggak apa-apa, Ustadz. Maksudnya bagaimana contohnya? Contohnya misal menilai orang tua itu apakah boleh untuk seorang anak, Ustadz? Mas Roman, biarkan Mbak Uus langsung menyampaikan. Suruh menyampaikan langsung nggak apa-apa, biar teman-teman yang lain bisa tahu. Silakan Mbak Uus. Mbak Uus biar menyampaikan Mas Rohman, enggak apa-apa Mas Rohman. Maaf Ustadz, sepertinya rusak mikrofonnya Ustadz. Oh iya, enggak apa-apa, lewat WA saja. Lewat WA enggak apa-apa, lewat WA. Dibacakan Mas Rohman. Menilai orang tua apakah boleh, Ustadz? Secara singkat apakah boleh, Ustadz? Maksudnya menilai bagaimana, Mas Rohman? Menilai kelakuan orang tua, gitu, Ustadz. Implementasi orang tua, gitu. Perihal tadi, Ustadz. Moderator masuk. Saya. Itu, Ustadz. Ustadz. Ya, mari silakan, Mas Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, laki-laki dia. Iya. Oh iya, silakan Mas Uus, silakan Mas, silakan. Jadi maksud saya itu bolehkah ketika kita itu memiliki perbedaan tentang sudut pandang dari segi pengimplementasian beragama gitu loh Pak Ustadz. Maksud saya dari segi orang tua mungkin menerapkan yang lain dan anaknya mungkin menerapkan lebih condong ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu maksud saya, Ustaz. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Oke, terima kasih Mas Uus. Begini, kalau cara pandang berbeda di dalam keluarga itu sesuatu yang wajar dan biasa dan lumrah ya. Orang tua berbeda cara pandangnya dengan anaknya, atau anaknya berbeda cara pandangnya dengan orang tuanya. Misalkan begini Mas Uus, kadang Mas Uus ingin masuk fakultas kedokteran, tapi orang tuanya ingin Mas Uus masuk di FISIP. Atau Mas Rohman ingin orang tuanya, Mas Rohman ingin masuk kuliah jurusan pilot atau TNI Angkatan Udara, tetapi Mas Rohman memilih di dan lain sebagainya, kan itu wajar ya, wajar. Saya dulu misalkan sama orang tua, ketika lulus MI oleh orang tua, karena orang tua saya suku Madura, dia bilang, Cong, tak usah sekolah. Tak usah sekolah. Kata bapak saya. Kenapa Bapak? Saya jawab. Ya, kenapa tidak usah sekolah? Karena orang sekolah tinggi-tinggi biayanya mahal. Kalaupun mau jadi guru itu biayanya juga mahal. Kalau mau jadi kepala desa itu juga biayanya mahal. Karena dulu di rumah saya, ada orang mau masuk PNS itu kan harus bayar. Mau jadi kepala desa juga harus bayar sana-sini kan, memberikan uang kepada masyarakat. Nah, saya bilang kepada bapak saya waktu itu tahun 96-97, Bapak, saya ingin sekolah, saya ingin belajar, saya tidak ingin menjadi pegawai negeri, saya tidak ingin menjadi kepala desa, saya hanya ingin sekolah. Jadi saya Mas, tahun 96-97 itu, penghadang utamanya sebetulnya bapak saya.
Saya tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Ya itu, karena dalam tanda petik, dalam pandangan bapak saya, karena bapak saya buruh tani ya, dan sekolah pun tidak sampai kelas 3, tidak sampai kelas 4 MI. Hanya kelas 1 itu pun belum bisa membaca bapak saya. Sehingga cara pandangnya demikian. Nah, saya oleh guru ngaji saya diberi satu cara pandang begini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang, karena ini ayat Al-Qur'an ya. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan dia memiliki ilmu pengetahuan. Ini bekal dari guru saya. Yang kedua, guru saya menyampaikan begini, nak, kalau kamu tahu manisnya ilmu pengetahuan, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang menurut orang lain enak, tetapi menurut kamu tidak enak. Kamu akan mengerjakan sesuatu yang menurut kamu nikmat, tetapi menurut orang lain tidak nikmat. Saya tidak percaya kepada pandangan guru saya itu. Masa orang cari ilmu itu manis? Masa orang cari ilmu itu enak? Padahal waktu saya ngaji kitab Sulam Safinah ketika saya masih MI, habis Isya itu saya mesti tidur. Dan saya mendengar kata-kata guru saya, dia menyatakan bahwa, nak, ilmu pengetahuan itu manis. Kalau kamu tahu lezatnya ilmu pengetahuan, kalau kamu tahu nikmatnya mencari ilmu pengetahuan, maka kamu akan lupa kepada rumahmu. Bahkan kadang orang lupa untuk mau menikah karena saking tahu nikmatnya ilmu pengetahuan. Saya protes dalam hati. Kalau saya ngaji kitab Sulam Safinah saja ngantuk-ngantuk, kok ilmu yang mana yang manis? Ternyata sambil saya jalani, sambil saya berbeda cara pandang dengan orang tua saya merasakan bahwa ilmu itu nikmat, bahwa ilmu itu manis, bahwa ilmu itu indah. Jadi dari kata-kata guru saya itu kemudian berkait dengan Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mas Rohman dan Mas Uus, saya ketika bisa kuliah, ketika saya lulus SMA tahun 2003, bapak saya tetap ngotot, kamu ndak usah kuliah, kamu ndak usah belajar tinggi-tinggi. Saya ini tidak sekolah dengan ibumu. Kamu sudah bisa mondok, kamu sudah bisa lulus SMA. Itu sudah harus disyukuri, kata bapak saya. Kemudian Mas Uus, saya menjawab secara perlahan yang sekiranya bapak saya tidak tersinggung. Karena tidak boleh kita membuat orang tua kita tersinggung. Wala takul uffi wala tanharhuma. Jadi tidak boleh ada kata dan tidak boleh ada kata membentak untuk kedua orang tua kita. Nanti terakhir saya kasih resep, Mas, terkait dengan hubungan kita dengan orang tua. Kemudian tahun 2003 itu saya bilang kepada bapak saya, Bapak, saya tapi pakai bahasa Madura halus, karena bapak saya kan suku Madura, keturunan orang Madura. Saya bilang, Bapak, saya ini sebetulnya sudah sangat berterima kasih kepada panjenengan. Saya sudah bisa sekolah sanawiyah sampai lulus, saya sudah bisa sekolah SMA sampai lulus. Tapi Pak, dalam agama, orang tua itu punya minimal 3 kewajiban. Saya jelaskan kepada Bapak itu. 1, kewajiban orang tua itu adalah memberikan nama yang baik kepada anaknya. Saya terima kasih kepada Bapak, nama saya namanya Zainal Ansori. Zainal Ansori itu artinya hiasannya para penolong atau orang yang suka menolong. Itu sudah baik, Pak. Saya terima kasih kepada panjenengan, nama saya tidak dikasih nama yang tidak memiliki arti. Nama saya adalah doa bagi saya. Termasuk namanya Mas Rohman Ramadan itu, doa itu bagi dia. Yang kedua, saya bilang kepada Bapak, Bapak, terima kasih panjenengan sudah menyekolahkan saya. Saya sudah bisa sekolah dari lulus MI, lulus sanawiyah, dan sudah lulus aliyah. Itu sudah luar biasa. Dan panjenengan sudah melaksanakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak, yang ketiga, kewajiban panjenengan, tugas panjenengan terhadap saya, menikahkan saya. Menikahkan saya dengan siapa? Dengan orang perempuan yang sekufu, kalau dalam bahasa fikih, orang yang sepada. Saya bilang pada Bapak, untuk konteks yang ketiga Bapak, panjenengan tidak usah menikahkan saya. Saya minta kewajiban panjenengan yang ditukar dengan doa.
tidak Bapak, saya tidak minta warisan, saya tidak minta rumah, saya tidak minta harta kepada Bapak. Saya hanya minta yang ketiga, kewajiban panjenengan saya minta panjenengan mendoakan saya, Pak. Mendoakan apa? Kan kula agar kula bisa sekolah S1. Tidak usah sampai lulus, Pak. Saya bisa kuliah sampai semester 1 selesai, saya sudah bersyukur kepada Allah. Apalagi saya bisa sampai semester 2, apalagi saya bisa sampai semester 3. Pak, izinkan saya, putranya panjenengan, kula ingin menikmati gimana nikmatnya belajar di perguruan tinggi. Bapak saya menangis, Mas. Kenapa? Karena saya ternyata ngotot ingin sekolah terus, walaupun kondisi ekonomi orang tua saya sangat tidak mampu. Nah, ketika bapak saya menangis, kemudian saya bilang, Pak, kalau panjenengan sama ibu, sama mbah sudah mendoakan saya, agar saya bisa berhasil kuliah, walaupun hanya sampai semester 1, semester 2. Saya tidak minta harta kepada panjenengan. Saya tidak minta dinikahkan kepada panjenengan, biar saya cari istri sendiri. Setelah bapak saya menangis, kemudian bapak saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian bapak saya tanya, gimana SPP-nya kamu mau kuliah? Sudah Pak, cukup panjenengan doakan. Saya akan sambil bekerja. Kalau panjenengan punya rezeki, berilah saya sebagian dari itu. Tapi kalau memang tidak ada, tidak usah Pak, cukup saya didoakan. Kemudian singkat cerita, tahun 2004, berangkatlah saya ke Jember setelah saya melakukan istikharah. Karena saya ingin kuliah di Surabaya, hasil istikharahnya tidak baik. Saya ingin kuliah di Malang, istikharahnya tidak baik. Allah menunjukkan saya agar saya kuliah di Jember. Berangkatlah saya ke Jember. Saya tidak punya teman, tidak punya saudara, dan tidak tahu kampus mana yang mau saya tuju. Akhirnya terjatuhlah saya di IAIN Jember. Singkat cerita, saya bisa selesai kuliah. Kemudian ketika saya selesai kuliah, bapak saya mengajak saya pulang. Ayo dimasukkan buku-bukunya dan kita pulang. Saya bilang, Bapak belum. Saya belum puas dengan sekolah S1. Saya masih ingin lanjut sekolah S2. Kemudian bapak saya tanya lagi, kamu jangan aneh-aneh. Kamu bisa S1 itu sudah harus disyukuri. Kamu kalau mau S2 dapat dari mana SPP-nya? Kemudian pertanyaan itu saya ulang kepada bapak. Bapak, pertanyaannya sama dengan ketika bapak dulu mau mengizini saya untuk bisa kuliah S1 SPP-nya. Jenengan tinggal berdoa biar Allah yang ngatur SPP-nya. Alhamdulillah saya bisa S2 dan alhamdulillah juga saya bisa S3 karena berkat doa orang tua. Mungkin karena saya tidak menyakiti orang tua saya. Mas Uus dan Mas Rahman, ini ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya begini: Iza tarokal abdu ad-du'a ulil walidain fa innahu. Jadi kaitannya dengan yang tadi, dengan Mas Uus yang berbeda cara pandang dengan orang tuanya, ini kata Rasulullah. Idza tarokal abdu, seseorang meninggalkan kepada apa? Ad-du'a, meninggalkan doa pada siapa? Biwalidain, kepada kedua orang tua kita. Maka apa kata Rasulullah? Fa innahu qati, dipastikan oleh Rasulullah, orang itu akan terputus dari dia. Apanya yang terputus? Terputus an rizqo, akan terputus dari dia yang namanya rizkinya. Rizki tidak selamanya uang, rizki tidak selamanya berupa makanan, rizki tidak selamanya teman, dan lain sebagainya. Rizki itu juga bisa kesehatan, rizki itu bisa juga teman yang baik, rizki itu bisa tempat belajar yang baik, rizki itu juga bisa nikmat kita bernafas, rizki itu juga karena nikmat kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Uus, sekali lagi, boleh berbeda cara pandang dengan orang tua, boleh berbeda pendapat dengan orang tua, dengan catatan Mas Uus, Mas Rahman, dan teman-teman sekalian harus mengungkapkan perbedaan pendapatnya dengan orang tua dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, diusahakan semaksimal mungkin orang tuanya tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, orang tuanya tidak tersinggung dan tidak perasaan dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Kalau itu yang dilakukan dan kita selalu berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka yakin dan pasti Allah akan menuntun kita menjadi anak yang berada di siratal mustaqim. Demikian Mas Rahman. Amin Ustaz, amin. Baik Ustaz. Demikian. Ini terima kasih atas penjelasannya kepada saudara Uus. Terima kasih Us, berterima kasih Ustaz.
Semoga nanti katanya kedepannya insya Allah lebih tinggi lagi menuntut ilmunya Ustadz. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ustadz dari saudara Heru Ibnu Sogir. Nah, Assalamualaikum, izin bertanya, mohon pencerahannya Ustadz. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidahnya menganut dua imam. Mohon pencerahannya kedua imam dalam memahami akidah, apakah adakah perbedaannya? Terima kasih Ustadz. Oh, mungkin ini yang ditanyakan dua imam mazhab kalam, ilmu kalam Ustadz. Ibnu Asy'ari Al-Maturidi Ustadz. Mas Heru, antara Imam Al-Asy'ari dengan Imam Al-Maturidi itu sebetulnya ada kesamaan walaupun di antara kedua beliau banyak perbedaan. Kesamaannya apa? Misalkan kesamaannya Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi itu termasuk ulama yang mentakwil, ya, mentakwil bahwa Allah melihat tetapi tidak dengan mata. Allah berbicara tetapi tidak dengan mulut. Allah mendengar tetapi tidak dengan telinga seperti manusia mendengar. Allah berbuat tetapi tidak dengan menggunakan kedua tangan sebagaimana manusia berbuat dengan kedua tangan dan lain sebagainya. Jadi Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam banyak hal memiliki banyak persamaan tetapi juga memiliki perbedaan. Sama halnya di dalam fikih. Imam Syafi'i dengan Imam Malik ada beberapa hal yang mereka sama, tetapi ada beberapa hal yang mereka berbeda. Misalkan kata Imam Syafi'i, doa Al-Fatihah yang kita panjatkan kepada orang yang meninggal itu tidak sampai pahalanya, tetapi kata Imam Malik itu sampai pahalanya. Nah, Rasulullah mengajarkan berdoa begini, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau doa itu kita panjatkan dengan Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, kita niatkan kepada semua leluhur kita yang telah mendahului kita, maka doa itu sampai kepada mereka. Begitu juga ketika kita mendoakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat. Siapa orang muslimin dan orang mukmin? Padahal tidak semuanya kita kenal. Saya tidak kenal semua saudara-saudara saya yang ada di Universitas Negeri Jember. Dari semua prodi tidak semuanya saya kenal. Apakah mereka muslim, apakah mereka mukmin? Dengan saya mengucapkan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kata Imam Malik, doa itu sampai kepada saudara-saudara kita. Termasuk doa kita ini sampai kepada saudara-saudara kita yang muslim, yang mukmin, yang oleh keluarganya tidak pernah didoakan, baik karena dia tidak tahu atau karena mereka memang tidak pernah mendoakan. Makanya doa kita, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kalau itu selalu dipanjatkan setiap kita selesai sholat, maka doa itu pahalanya sampai kepada saudara-saudara kita yang muslim, yang mukmin, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, sekali lagi perbedaan antara Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bidang akidah banyak sekali, walaupun persamaannya juga banyak sekali, sehingga ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat menjadikan kedua imam ini diikuti pendapatnya di dalam komunitas umat muslim di Indonesia, bahkan di dalam komunitas umat muslim di seluruh dunia, yang notabene-nya prinsip akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Mas Heru, keduanya banyak perbedaan juga banyak persamaan. Tetapi prinsipnya di dalam akidah Islamnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita ambil bukan perbedaannya, yang kita ambil adalah persamaannya. Perbedaannya tetap bisa kita ambil dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan kita bisa mengambil perbedaan pendapat ulama itu. Demikian Mas Heru dan Mas Rohman yang bisa saya sampaikan. Itu Ustadz ada feedback dari Mas Heru Ustadz. Boleh sebutkan satu? Dari Mas Heru. Ya, sebutkan salah satu contoh yang berbeda Ustadz. Dari dua imam mazhab kalam itu Ustadz. Dari Al-Maturidi sama Ibnu Syariah. Banyak ya saya kira ya perbedaan pendapat di antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, tetapi secara per detailnya
saya belum membaca karya Syekh Al-Maturidi. Kalau karyanya Al-Asy'ari itu banyak dikutip ulang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Walaupun kalau misalkan Mas Heru ingin lebih detail tentang perbedaan cara pandangnya Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, bisa mengikuti kajiannya Ustadz Idrus Romli ya. Karena beliau sangat konsen mendalami dunia itu. Nah, saya Mas Heru kebetulan tidak terlalu konsen sampai detail masuk kepada hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat di antara pemikirannya Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang jelas, pendapatnya Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari itu ada di dalam kitab Aqidatul Awam, juga dikutip, kemudian ada di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Mungkin nanti tidak saya jawab hari ini detail-detail perbedaannya Mas Heru, karena saya sendiri belum membaca secara detail perbedaannya itu. Tetapi kalau di kemudian hari saya dapat jawabannya, nanti saya kabari Mas Aris atau Mas Rohman. Oke, Ustadz. Oke, Ustadz. Siap. Sebelumnya saya tidak bisa membuka pertanyaan lagi Ustadz karena waktu mungkin akan memisahkan kita Ustadz. Karena waktunya kurang 6 menit menuju buka puasa Ustadz. Ya. Ustadz. Mungkin ada pesan untuk teman-teman Ustadz dari kajian yang telah disampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Rohman dan Mas Heru dan teman-teman sekalian. Di akhir Ramadan, insya Allah nanti malam kita memasuki malam 23 Ramadan. Usahakan teman-teman sekalian, kita melaksanakan sholat isya atau sholat 5 waktu berjamaah dan diikuti dengan sholat tarawih berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid, tidak bisa di musola, laksanakan di kantor organisasi kita, baik di dalam kampus atau di luar kampus. Kalau misalkan tidak bisa, laksanakan sholat tarawih itu berjamaah berada di tempat kos-kosan kontrakan kita. Kalau tidak bisa, usahakan melaksanakan sholat tarawih sendirian. Jadi kalau teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat dan saudara-saudara ingin selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya adalah mendoakan orang tua, laksanakan sholat berjamaah 5 waktu, laksanakan sholat sunat, dan yang ketiga adalah baca Al-Quran. Usahakan walaupun dalam satu hari hanya 1 ayat, walaupun dalam 1 makro, walaupun hanya 1 surat, laksanakan baca Al-Quran. Sependek apapun, sesedikit apapun, baca Al-Quran dalam sehari semalam. Walaupun kita tidak membaca Al-Quran, membuka Al-Qurannya, minimal kita hafal surat Al-Mu'awwidhatain. Di jalan, mau tidur, kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bersyukur kalau teman-teman hafal surat Al-Kahfi. Bersyukur kalau teman-teman hafal surat Waqiah, Tabarak, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Sambil kita baca, sambil tidur, sambil naik sepeda motor, sambil nongkrong, dan lain sebagainya. Insya Allah kehidupan kita menjadi barokah. Selain sholat jamaah, selain baca Al-Quran, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad paling pendek. Yang keempat, jangan pernah berbuat zalim kepada teman, kepada kawan, kepada sahabat-sahabat, dan juga kepada orang lain. Insya Allah kalau 4 itu dilakukan, kehidupan kita akan menjadi barokah. Demikian Mas Rohman dan teman-teman sekalian, saya kurang lebihnya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan, barangkali ada yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa bertemu dan bisa berdiskusi secara tatap muka. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Ustadz Zainal Ansori telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian pada sore hari ini, dan insya Allah kedepannya mungkin ada waktu-waktu lagi kita bisa bertemu lagi, Ustadz. Saya selaku moderator mohon maaf. Saya tutup kajian kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf selaku moderator apabila ada salah kata maupun ucapan. Sekian dari saya selaku moderator juga. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.